Shalom Jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, seluruh keluarga Kairos dan siapapun yang menyaksikan video ini, mari siapkan hati kita untuk kita akan memuji dan menyembah Tuhan di hari Minggu, hari yang baru yang Tuhan beri, dan kita percaya lawatan Tuhan ada atas kehidupan kita semua. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan persembahan, Bapak Ibu Saudara dapat memberikan dengan 3 cara, yaitu yang pertama bisa mengumpulkan di tempat masing-masing secara tunai, dapat memasukkannya ke dalam amplop dan akan diserahkan kepada setiap pemimpin-pemimpin Komsel. Cara yang kedua, kita bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar berikut ini. Dan Bapak Ibu Saudara bisa memberikan dengan cara yang kedua. Cara yang ketiga, Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan dengan cara Bapak Ibu Saudara bisa scan QR code yang ada dan Saudara berikan yang terbaik kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan akan memberkati kehidupan Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Karena itu mari siapkan hati kita akan beribadah dengan penuh sukacita, dengan penuh antusias, dan percayalah Tuhan pasti memberkati kehidupan kita semua. Mari kita berdoa, kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau Bapa yang kekal, Engkau Bapa yang mulia. Dan Tuhan, siaplah kami untuk menyembah-Mu, untuk masuk dalam hadirat-Mu, menikmati kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah terbatas. Lewat keterbatasan yang ada, Engkau tetap tidak terbatas. Terima kasih Tuhan, bagi mula pujian, hormat dan kemuliaan. Haleluya. Indahnya hadirat-Mu meneguhkan hatiku. Roh Kudus manis dan lembut penuhi hati yang rindu. Karya-Mu tak kuduga, Kau taruh rindu-Mu agar semua orang mengenal hadirat-Mu. Biarkan ku bawa hadirat-Mu bersamaku. Biarkan ku bawa hadirat-Mu di hidupku.
yang membutuhkanmu. Biarkan ku bawa hadiratmu bersamaku. Biarkan ku bawa hadiratmu di hidupku. Untuk ku perkenalkan bagi mereka yang membutuhkanmu. Untuk ku perkenalkan bagi mereka yang membutuhkanmu. Untuk ku perkenalkan bagi mereka yang membutuhkanmu. Membutuhkanmu, begitu banyak yang butuhkanmu. Karena Kau kekuatan, karena Kau harapan, Engkau sumber segalanya, Engkau dahsyat dalam perbuatanmu. Kami butuhkan Engkau di hidup kami, karena tiada sepertimu di hidup kami. Kau Allah yang tak pernah biarkan kami sendiri. Kau selalu bersama kami, hadiratmu selalu bersama kami. Ku cinta hadiratmu, ku rindu hadiratmu yang penuhi, biar hadiratmu penuhi kami setiap waktu. 'Cause we need you, Lord. We need you, Lord. We praise your name. We worship your name. Thank you. Thank you for your kindness. Thank you for your love. Thank you for your grace, Lord. Kau dahsyat, Allahku dahsyat. Tercurah kuasa-Mu saat kami menyembah, dan tak tertandingi Engkau, Yesus. Tak tertandingi Engkau, tiada yang sepertimu. Tak tertandingi kuasa-Mu, dan tak tertandingi semua perbuatan-Mu. Firman-Mu meneguhkan setiap langkahku. Engkau menyertai dengan kuasa-Mu. Tercurah kuasa Roh Kudus saat ku menyembah, mengalir memenuhiku. Amin. Urapan Allah bekerja, berkuasa atasku.
Kudus. Saat ku menyembah, mengalir memenuhiku. Urapan Allah bekerja, berkuasa atasku. Jadikan aku sepertimu. Tercurah kuasa Roh Kudus saat ku menyembah, mengalir memenuhiku. Urapan Allah bekerja, berkuasa atasku, dan jadikan aku sepertimu. Sekali lagi, tercurah kuasa Roh Kudus saat ku menyembah, mengalir memenuhiku. Urapan Allah bekerja, berkuasa atasku, dan jadikan aku sepertimu. Jadikan aku sepertimu. Jadikan aku sepertimu. Thank you, Lord. We thank you. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you. Oh, we thank you, Lord. Terima kasih Bapa. Terima kasih Rajaku dan Bapakku. Kau Tuhan, Kau Raja, Kau mulia, Kau agung, Kau berkuasa, Maha hadir, Maha tahu. Yesusku, penyelamat hidupku, penguasa di bumi. Kau yang bertahta, Kau yang berkuasa di bumi seperti di surga. Yesus namanya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat hari ini atas kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami yang masih kami rasakan sampai saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang akan kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah firman ini akan memberi kami kekuatan, firman ini akan menjawab segala kebutuhan rohani kami. Kuatkan kami, arahkan setiap langkah kami melalui firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua yang ada di rumah kita masing-masing. Dan kita bersyukur bersama-sama merupakan hari Minggu yang terakhir di bulan April, dan kita percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Hari-hari ini ada begitu banyak orang yang sedang memilih tentang kehidupannya. Saudara, ada orang yang memilih untuk tinggal di rumah, ada orang yang memilih untuk keluar rumah, ada orang memilih untuk menggunakan masker, ada orang yang memilih untuk tidak menggunakan masker, ada orang yang memilih untuk bekerja di rumah, atau ada orang yang memilih untuk tetap keluar dari rumah.
Dan Bapak Ibu Saudara, itu merupakan satu pilihan. Saudara memilih untuk saudara senang atau susah dalam hatimu, itu adalah pilihanmu. Saudara memilih untuk saudara tinggal sendiri, untuk tidak menikah, atau saudara untuk memilih, ada pilihan untuk memilih pasangan hidup, itu merupakan satu pilihan juga. Saudara memilih untuk jomblo atau saudara memilih punya pasangan, itu adalah pilihan. Colek kanan kiri saudara dan katakan, hidup kita adalah pilihan. Setiap kita manusia memiliki pilihan dalam hidup. Karena itu hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana pilihan hidup orang percaya. Pilihan hidup orang percaya. Nah, mari kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini tentang bagaimana seharusnya kita orang percaya harus memilih dalam kehidupan kita. Kalau kita mendengar berita-berita yang terjadi saat ini, saudara bisa memilih untuk saudara akan memasukkan dalam pikiran saudara, dalam hati saudara, untuk saudara merasa takut, atau saudara memilih sekalipun saudara mendengar berita-berita yang ada, yang saudara tetap percaya bahwa Tuhan tetap bersama-sama dengan saudara. Itu merupakan pilihan. Dan mari kita akan belajar bersama-sama dari beberapa tokoh firman Tuhan yang dalam kehidupan mereka mengambil pilihan-pilihan yang benar. Dan mari kita akan melihat bersama-sama sebagai orang percaya apa yang harus kita pilih dalam kita menghadapi situasi dunia saat ini. Apa yang harus kita pilih? Mari kita melihat bersama-sama kebenaran firman Tuhan di dalam kitab 2 Tawarik pasalnya yang ke-20 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. 2 Tawarik pasalnya yang ke-20 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar telah datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka ada di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Nah, kalau kita melihat pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang seorang raja yang bernama Yosafat. Yosafat sewaktu dia memerintah menjadi raja, pada waktu itu dia adalah anak daripada Raja Asa. Kemudian waktu dia memerintah Yehuda, kemudian dia mendengar kabar bahwa ada musuh-musuh yang datang menyerang kehidupan daripada pemerintahan yang ada pada waktu itu, sehingga firman Tuhan berkata bahwa datanglah Bani Amon, Bani Moab berperang melawan Yosafat. Bukan hanya dua kubu itu, bukan hanya dua Bani Moab dan Bani Amon, tetapi firman Tuhan katakan bersama-sama sepasukan orang Meunim. Dan saya percaya waktu itu ada perasaan takut yang dialami oleh Raja Yosafat. Dan memang benar firman Tuhan mencatat bahwa maka takutlah Yosafat dan dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Minggu lalu kita belajar tentang bagaimana Nabi Elia pada saat dia merasa takut, dia ada bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan menyertai hidupnya dan Tuhan membawa dia untuk melihat rencana Tuhan yang besar. Hari ini kita belajar tentang bagaimana Raja Yosafat pada saat dia merasa takut, dia memilih untuk mencari Tuhan. Hal yang pertama, dalam kehidupan kita, mari sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita mengambil keputusan yang benar dalam hidup kita. Kita memilih pilihan yang benar dalam hidup kita, yaitu kita memilih untuk mencari Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama di dalam firman Tuhan, 2 Tawarik pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. 2 Tawarik 20 ayat 3 dan 4, firman Tuhan berkata, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Hal yang pertama yang dilakukan oleh Raja Yosafat pada saat dia merasa takut, dia memilih dalam kehidupannya, dia memilih untuk seluruh rakyatnya mencari Tuhan. Dalam hidup kita sebagai orang percaya, mari kita mengambil pilihan yang tepat untuk kita mencari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
mengambil keputusan yang tepat untuk mencari Tuhan. Pada saat Raja Yosafat mendengar bahwa ada seseorang datang melaporkan kepada Raja Yosafat bahwa ada serangan-serangan daripada musuh untuk menyerang mereka, Yosafat tidak mengumpulkan pasukannya, Yosafat tidak mengumpulkan tentaranya untuk berperang melawan mereka, tetapi Yosafat mengambil keputusan yang penting, yaitu dia mengumpulkan rakyatnya untuk dia mencari Tuhan. Dalam kehidupan kita, Tuhan mau supaya kita pun demikian. Pada saat kita mengalami tantangan, pada saat kita mengalami situasi yang mungkin menurut kita merasa kita mulai ada dalam ketakutan, kita mulai ada dalam rasa kekhawatiran, kita mulai ada rasa ketidaknyamanan dalam dunia ini, keputusan yang terbaik, pilihan yang terbaik yang harus kita ambil adalah kita harus mencari Tuhan. Kita harus memilih untuk mencari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan Raja Yosafat, dia mengambil pilihan yang benar, yaitu mencari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita ambillah pilihan yang benar. Ambillah pilihan yang benar, baik suka ataupun duka, baik dalam pergumulan ataupun di dalam sukacita kita, di dalam Tuhan menjawab doa kita. Keputusan yang benar, pilihan yang benar yang harus kita ambil dalam hidup kita, yaitu kita harus memilih untuk mencari Tuhan. Waktu kita ada dalam pergumulan, pilihlah hidupmu untuk datang kepada Tuhan, cari kepada Tuhan, carilah Dia, carilah wajahnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita tidak tahu kapan pandemi COVID-19 ini berakhir, tetapi keputusan yang terbaik, pilihan yang terbaik bagi saudara dan saya, bagi semua orang percaya harus memilih untuk mencari Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam kehidupan Yosua 24 ayat 15 berkata, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi, dengar baik-baik, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua mengambil keputusan, Yosua mengambil pilihan yang terbaik dalam kehidupannya. Dia memilih untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Dia tidak memilih untuk beribadah kepada Allah lain, tapi dia memilih pilihan yang tepat, yaitu dia mencari Tuhan. Dia berkata bahwa tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Hal yang baik yang dilakukan oleh Yosua, hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Yosafat, hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Nabi Elia pada saat mereka ada di dalam pergumulan, mereka mencari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi apapun yang terjadi saat ini, apapun situasi yang kita alami saat ini, mari dalam kehidupan kita pilih untuk mencari Tuhan. Kita harus pilih untuk beribadah kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Firman Tuhan berkata, Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Karena itu mari kita mau mencari Tuhan. Apapun yang kita alami, pilihlah untuk kita mencari Tuhan. Ada lagu yang berkata, ku memilih untuk mencintai Tuhan. Ku memilih untuk tetap dekat dengan Tuhan. Tetap murni seperti hati Tuhan. Menyenangkan Tuhan itu adalah pilihan yang terbaik. Dan karena itu mari kita mau memilih untuk mencari Tuhan. Yang kedua, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus mengambil pilihan yang tepat. Kita harus mengambil sikap yang benar di dalam kita memilih, di dalam kehidupan kita ada di dalam dunia ini. Yang kedua, kita sebagai orang percaya, kita harus memilih untuk memuji Tuhan. Situasi apapun kita harus tetap memuji Tuhan. Amin. Katakan kiri kananmu, apapun keadaan kita harus tetap memuji Tuhan. Berikan senyum kanan kirimu dan katakan, apapun yang kita alami saat ini, kita harus tetap memuji Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebagaimana Raja Daud, dia memiliki hati, dia memiliki mulut senantiasa memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan hidupnya, semua tubuh jiwa rohnya dia persembahkan kepada Tuhan untuk memuji-muji Tuhan. Dan
Firman Tuhan ingatkan kita pagi hari ini, mari sebagai orang percaya kita harus mengambil pilihan yang terbaik, pilihan yang benar untuk kita senantiasa memuji Tuhan. Gunakan mulut kita, gunakan kehidupan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Raja Daud, dia memilih memuji Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit dalam hidupnya. Raja Daud memilih untuk tetap memuji Tuhan sekalipun dia tahu dia ada dalam masalah. Dia dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk dibunuh, tetapi dia tetap memilih untuk memuji Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 34 ayat pertama dan ayatnya yang kedua, Mazmur 34 ayat 1 dan ayatnya yang kedua, firman Tuhan berkata, dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Dikatakan firman Tuhan begini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Katakan segala waktu. Segala waktu. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap ada di dalam mulutku. Biarlah apa yang Daud katakan kepada Tuhan akan menjadi ungkapan kita juga di hadapan Tuhan. Akan menjadi pilihan kita juga di hadapan Tuhan. Raja Daud pada saat dia dalam persoalan, pada saat dia nyawanya menjadi taruhan untuk dibunuh oleh Saul, dia kemudian tetap memuji Tuhan. Dia katakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Katakan segala waktu. Waktu kita memuji Tuhan segala waktu artinya situasi apapun, mau susah, mau senang, doa dijawab ataupun tidak dijawab, doa kita dijawab oleh Tuhan ataupun belum dijawab oleh Tuhan, kita tetap memuji Tuhan. Waktu kehidupan kita, masalah kita belum selesai, kita tetap memilih untuk memuji Tuhan. Waktu kita benar-benar percaya Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, maka kita harus tetap memuji Tuhan. Bahkan mungkin saat ini ada jemaat Tuhan, ada siapapun yang menonton video ini, saudara sedang sakit, apapun kondisimu, tetap percayalah untuk memuji Tuhan. Tetaplah memuji Tuhan di segala waktu. Mungkin saat ini kita sedang takut. Firman Tuhan katakan puji Tuhan segala waktu. Mungkin kita sedang khawatir. Firman Tuhan katakan pujilah Tuhan. Pilih untuk memuji Tuhan. Mungkin saat ini kita sedang susah. Pilihlah untuk tetap memuji Tuhan. Mungkin beras kita di dapur itu stoknya sudah mulai berkurang. Tetapi tetaplah memilih untuk memuji Tuhan. Mungkin indikator lampu di motor atau di mobil saudara, lampu indikator bensin itu mulai kedap-kedip, menandakan bahwa sudah mau habis, tetapi tetaplah memuji Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, pujilah Tuhan setiap waktu. Atau mungkin saat ini kita sedang mendengar alarm dari rumah kita bahwa token meter Bapak Ibu Saudara di rumah sudah hampir mati dengan bunyi alarm yang ada. Tetapi tetaplah memuji Tuhan, kondisi apapun tetaplah memuji Tuhan. Atau mungkin dalam hidup kita sedang diberkati Tuhan, tetaplah memuji Tuhan. Kita ditambahkan usia oleh Tuhan, tetaplah memuji Tuhan. Kita disembuhkan dari sakit, tetaplah memuji Tuhan. Kita sementara dipromosikan oleh Tuhan, tetaplah memuji Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, Raja Daud katakan, dia memilih untuk tetap memuji Tuhan dalam segala waktu. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah puji-pujian itu tetap ada di dalam mulut kita. Biarpun kita dalam masalah berat, tetaplah kita memuji Tuhan. Coba Bapak Ibu Saudara praktekkan di rumah, saudara waktu saudara ada dalam pergumulan, waktu saudara ada dalam sukacita, saudara tetap memuji Tuhan, bermazmur, menaikkan pujian kepada Tuhan. Apa yang akan saudara rasakan? Yang saudara akan rasakan damai sejahtera di dalam kehidupan saudara, karena saudara tetap memuji Tuhan. Kalaupun saudara menggerutu, saudara bersungut-sungut, saudara mulai kecewa dengan situasi, tidak akan mengubahkan saudara. Tetapi waktu kita memuji Tuhan, maka itu akan mengubahkan sikap hati kita untuk tetap bersyukur kepada Tuhan.
Saudara bersungut tidak akan membuat masalahmu selesai. Saudara bersungut-sungut dengan keadaan yang ada tidak akan menyelesaikan masalahmu. Tetapi waktu saudara bersyukur, saudara memuji Tuhan, maka engkau akan dapat kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Bahkan engkau akan diberikan paradigma yang berbeda untuk melihat setiap persoalan yang engkau alami. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 34 ayat 2, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Ayat yang sama yang dikatakan oleh Raja Daud, bahwa dia akan memuji Tuhan segala waktu. Dia akan tetap memuji Allah karena dia percaya puji-pujian itu tetap ada di dalam mulut kita. Lebih banyak apa yang kita gunakan saat ini? Lebih banyak kita memuji Tuhan, atau lebih banyak kita maki-maki orang, atau lebih banyak kita bersungut-sungut dengan situasi yang ada? Tetapi hari ini pilihlah pilihan yang terbaik, ambil pilihan yang terbaik untuk saudara memilih memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita apapun yang kita alami saat ini, inilah waktu yang tepat untuk kita memilih untuk tetap memuji Tuhan. Yang terakhir dalam kehidupan kita, apa yang harus kita ambil pilihan yang tepat dalam hidup kita sebagai orang percaya, yaitu kita lebih memilih, kita memilih untuk menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Yang pertama, kita memilih untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita memilih kita mencari Tuhan. Kemudian yang kedua, kita memilih untuk kita memuji Tuhan dalam setiap waktu. Kemudian yang terakhir dalam hidup kita, pilihan yang terbaik, pilihan yang tepat sebagai orang percaya yang harus kita ambil adalah kita harus memilih untuk menaruh pengharapan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Amin. Colek kanan kirimu dan katakan, taruh pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan. Taruh pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan berkata dalam kitab Yeremia 17 ayatnya yang ke-7 dikatakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh apa? Harapannya, yang menaruh harapan kepada Tuhan. Dan waktu kita menaruh harapan kepada Tuhan, maka hidup kita diberkati oleh Tuhan. Kadang kalau orang hanya melihat orang lain diberkati tanpa mereka tahu mereka itu berharap kepada siapa. Tetapi waktu kita menaruh harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka hidup kita diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan. Katakan tidak mengecewakan. Ya, tidak mengecewakan. Pengharapan tidak mengecewakan. Karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan tidak mengecewakan. Karena Roh Kudus sudah dicurahkan dalam kehidupan kita dengan kasih Allah yang melimpah. Sehingga pengharapan daripada Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Apa yang menjadi harapan saudara? Apa yang menjadi harapan kita? Taruhlah pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Harapan kita semua tentunya saat ini. Agar COVID-19 ini segera lalu di muka bumi ini. Amin. Saudara yakin, percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menolong semua yang ada di dalam dunia ini. Sehingga COVID-19 ini akan berlalu dari muka bumi ini dan Tuhan sanggup melakukannya. Harapan kita agar Indonesia dipulihkan, agar bumi kita dipulihkan, agar seluruh dunia dipulihkan sehingga seluruh dunia juga bisa melihat bahwa Yesus sumber keselamatan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Dan saat ini kepada siapa pengharapan saudara taruh? Kepada siapa kita berharap? Apakah anak-anak muda yang sedang menyaksikan ini yang mungkin ada di kos-kosan, yang jauh dari orang tua, mungkin saudara sedang berharap kepada orang tua supaya mereka bisa menolong saudara, supaya mereka bisa mengirimkan bantuan kepada saudara. Saya mau katakan bahwa lebih baik saudara berharap kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Bagi keluarga, bagi istri-istri, ibu-ibu, jangan berharap sepenuhnya kepada suami, engkau akan kecewa.
pada saat harapan engkau tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan, pengharapan kita kepada Tuhan tidak mengecewakan. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Dengan kita percaya akan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan setiap hari, membaca firman Tuhan setiap hari, merenungkan dan melakukannya setiap hari dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan berkata bahwa pengharapan itu seperti apa? Seperti sau. Pengharapan itu seperti sau yang kuat dan aman bagi jiwa. Mari kita akan melihat bersama-sama dalam kitab Ibrani 6 ayat 19 dan ayatnya yang ke-20. Ibrani 6 ayat 19 dan 20a, firman Tuhan berkata, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis kita. Jadi pengharapan kita kepada Tuhan seperti jangkar yang ditancapkan di belakang tabir, firman Tuhan katakan. Dan Yesus adalah pengharapan dalam kehidupan kita. Saudara memiliki mana? Saudara memilih untuk jiwa saudara aman, taruhlah pengharapan kita kepada Tuhan. Miliki pengharapan kita di dalam Tuhan. Apapun yang kita alami saat ini, ambil pilihan yang benar untuk kita memilih hanya berharap kepada Tuhan. Tidak berharap kepada orang lain, tidak berharap kepada manusia, tetapi berharaplah sepenuhnya kepada Tuhan. Amin kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini dapat memberikan kekuatan kepada saudara dan saya untuk kita percaya. Sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita harus mengambil pilihan yang tepat, mengambil pilihan yang terbaik dalam kehidupan kita. Memilih mencari Tuhan, memilih untuk memuji Tuhan, memilih untuk berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami masih ada di dalam dunia ini. Kami bersyukur kepadamu buat kekuatan, buat kesehatan, buat pemulihan yang Tuhan selalu lakukan dalam kehidupan kami. Kami melihat pertolongan-pertolongan Tuhan nyata atas hidup kami, dan kami melihat tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, terima kasih buat perlindunganmu, terima kasih buat setiap jalan keluar yang Tuhan beri dalam hidup kami. Terima kasih semua yang Engkau lakukan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang sudah kami dengar. Terima kasih kami boleh memuji Engkau, Engkau yang layak terima pujian dan sembah kami. Terpuji namamu Tuhan, saat ini kami berdoa bagi seluruh keluarga Kairos, bagi siapapun yang menyaksikan video ini yang beribadah bersama-sama. Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan. Tuhan memberikan mereka apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tuhan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan mereka tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami berdoa biarlah seluruh hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Tuhan sanggup sembuhkan mereka. Di dalam nama Yesus, bahkan pemerintah, pemimpin kami yang dari pusat sampai ke daerah-daerah, Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua yang terkait dalam bangsa kami ini, yang memimpin bangsa kami ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan akan menolong supaya Tuhan virus-virus ini segera berlalu dari muka bumi ini, dan kami percaya kami akan berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan, dan kami dapat melakukan segala aktivitas kami dengan normal, dengan pertolongan Tuhan saja. Terima kasih Bapak para medis yang membantu setiap orang-orang yang sakit. Engkau memberikan mereka kekuatan di dalam nama Yesus. Bahkan Engkau menyembuhkan bagi mereka yang sedang sakit saat ini. Demi nama Tuhan Yesus, biarlah kuasa-Mu bekerja bagi setiap kami. Ini doa kami Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu, dan biarlah sepanjang minggu yang berjalan ini sampai seterusnya Engkau menyertai kami, Engkau menolong kami, Engkau melindungi kami Tuhan, dan Engkau yang akan menuntun kami untuk kami tetap memilih pilihan-pilihan yang benar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat yang berasal daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom. Mari kita angkat pujian ini dengan pengagungan kita kepada Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Oh, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Namamu besar, namamu besar dan mulia. Namamu besar dan termulia. Tuhan Yesus memberkati.